Halo Sobat Juju, kali ini aku Yosia bakal nemenin kalian kulineran. Tapi nanti kita akan makan dari 3 daerah. Yang pertama ada dari Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Nah, kali ini Yosi udah ada di Warung Aroma Bugis. Langsung gas aja yuk. Sobat Juju, tahu nggak sih kenapa dinamakan nasu paleko? Paleko artinya ialah bentuk gerabah seperti kuali. Namun karena perkembangan zaman, saat ini memasak nasu paleko tidak lagi menggunakan kuali yang berbahan tanah. Nyem 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 nyem. Enak juga ya nasu paleko ini. Lah, Juju. Udah di sini aja kamu Juju. Iya nih Yos. Dari mana sih nasu paleko ini? Minta dong Ju. Beli sendiri sana. Ih, pelit banget Ju. Bu, pesan 1 warung. Enggak, 1 aja nih Bu. A few moments later. Ini Mas. Oh, makasih ya Mbak. Ya. Oke. Akhirnya datang juga nasu paleko. Langsung kita cobain. Nah, salah satu warung yang menjual nasu paleko ialah Warung Aroma Bugis. Lokasinya ada di Jalan Pusung, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Nasu paleko ini ternyata bahan dasarnya adalah dari bebek, daging bebek. Dan dipadukan dengan rempah-rempah yang cukup banyak. Dan kita langsung cobain rasanya gimana ya. Warung ini menjual berbagai makanan khas Sulawesi Selatan dan terkenal dengan cita rasa masakan yang luar biasa. Berdiri dari tahun 2020 saat adanya pandemi COVID-19. Untuk rasanya ini sangat berempah dan sedikit pedas. Tapi ini pedasnya yang nempel gitu loh. Ini nggak pedas, tapi pedasnya nempel. Tiba-tiba makin lama makin pedas. Lah, nggak jelas lu. Jadi buat teman-teman yang nggak suka pedas, jangan dah. Mending cari yang menu-menu lain di Warung Bugis ini. Untuk daging bebeknya ini empuk dan tidak amis. Kita cobakan lagi ya teman-teman. Nah, buat Sobat Juju yang mau makan nasu paleko juga, Warung Aroma Bugis ini buka mulai pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam ya. Satu porsi nasu paleko dijual dengan harga Rp15.000 saja. Pas banget nih buat kantong mahasiswa seperti kalian. Buat Sobat Juju, langsung aja cobain nasu paleko. Dah ya Ju, haus, pedes banget. Yosi, kamu mau kemana? Dingin-dingin gini, enaknya minum yang hangat-hangat sih. Yosi, Juju, kenapa sih kamu ngagetin aku? Kenapa? aku punya rekomendasi minuman hangat yang unik Gimana? di Warung Indomisu. Ya, baru Mindo lagi. Apa sih isinya baru Mindo di Jogja kan banyak, Juju. Yang ini beda. Bedanya apa? Udah ikut aja. Oke kalau gitu, ayo Juju. Nah, ini dia Warung Indomisu sesuai rekomendasi Juju yang berlokasi di Jetis, Wedo Martandi, Ngemplak, Sleman. Mas, katanya kata teman saya di sini ada minuman yang unik gitu, Mas. Oh itu ada ya, namanya teh talua. Ya, itu boleh pesan 1, Mas. Oh boleh. Minum sini ya, Mas? Oke. Oke, makasih, Mas. Tak hanya dijual di Sumatera Barat saja loh Sobat Juju, teh talua ini sudah menyebar ke seluruh provinsi. Bahkan cara penyajian dan pembuatannya juga tidak kalah di tempat mewah seperti restoran. Contohnya saja di salah satu warung Jogja, yaitu Warung Indomisu yang berlokasi di Jetis, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman. Bikin teh talua ini cukup mudah. Bahan-bahan yang digunakan teh, telur ayam kampung, dan juga telur bebek. Yang digunakan hanya kuning telurnya aja ya Sobat Juju. Harganya juga murah, hanya dengan 12.000. Sobat Juju bisa merasakan minuman khas Minangkabau ini. Datang juga nih akhirnya.
Ya Mas, ini yang Oke. teh telur bebek. Telur bebek lebih Iya. kuning ya Mas? Iya. Ah, Ini yang teh telur ayam kampung. ayam kampung. Oke. Ini untuk jeruknya langsung di anu aja Mas? Iya, itu selera aja. Kalau kan biar nggak terlalu habis itu aja. Oh, Biar nggak oke, terlalu oke, habis. oke. Kalau ada juga yang nggak suka pakai jeruk. Oke, oke, oke. Makasih ya Mas. Nah, ini teman-teman udah dateng teh taluanya. Ini ada teh talua bebek dan teh talua telur ayam. Langsung kita cobain aja. Dari teh talua bebek ya. Untuk teksturnya creamy, lebih dominan rasa susu dan tehnya nggak terlalu kerasa. Nah, di sini buat teman-teman yang nggak suka amis dari telurnya tadi, bisa tambahin dengan jeruk nipis. Langsung kita tambahin ya. Diaduk dulu biar menyaur. Wah bener, rasa amisnya udah nggak ada. Banyak sekali manfaat dari teh talua, yaitu bisa menambahkan energi tubuh saat memulai aktivitas, mengurangi penyakit katarak, dan menyehatkan mata. Jangan lupa cobain ya, biar badan kamu sehat dan aktivitasnya lancar. Akhirnya hangat juga badanku. Juju, Juju, di mana kamu Juju? Hah? Loh, Juju? Kenapa kamu nangis? Kamu sih abisin teh taluanya. Habisnya teh taluanya enak sih Juju. Udah, buat mohon maaf, aku mau ajak kamu jajan habis ini deh. Beneran? Beneran, aku yang bayarin dah. Yeay. Ayo Juju. Sobat Juju, kita udah sampai di tempat pembuatan celorot, lebih tepatnya di Desa Guosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanpa basa-basi, yuk kita lihat. Nah, ini Juju, tempat jajan yang kubilang tadi. Emang kita jajan apa sih? Jajan celorot. Apa itu celorot? Ah, nggak perlu banyak tanya. Yuk, kita lihat aja. Yuk. Celorot ini merupakan jajanan tradisional khas Purworejo yang dibungkus dengan unik menggunakan janur atau daun kelapa muda yang dibentuk kerucut. Bungkus dari celorot disebut dengan kelongkongan. Cara pembuatannya pun sederhana, dengan adonan tepung beras, tapioka, santan, dan gula merah. Nah, adonan ini kemudian dimasukkan ke dalam panci dan diaduk hingga sedikit kental. Setelah itu, adonan yang sudah dimasukkan ke dalam janur dikukus selama 30 menit. Nah, Sobat Cucu tahu nggak sih kenapa dinamakan celorot? Nama celorot ini berasal dari cara makannya dengan menekan ke atas bagian bawah kerucut. Biasanya, orang akan membuka lilitan janur, namun cara memakan yang benar yaitu dengan dicelorot atau menekan bagian bawahnya. Celorot biasanya digunakan untuk suguhan atau hidangan saat acara hajatan pengantin. Ini teksturnya kayak dodol, tapi lebih ciwi. Nah, dan rasanya manis. Nah, tapi nggak terlalu manis. Ah, Yosi selalu kayak gitu. Jadi manis atau enggak sih? Pas nih buat aku yang nggak suka makanan manis. Ih, Yosi, aku juga mau.
di Bantul, main kemana lagi ya? Halo Sobat Juju, kali ini Jalan-Jalan Juju akan membagikan tips and trik menyimpan bahan makanan tanpa menggunakan kulkas. Cara ini berguna banget nih untuk anak kos maupun mahasiswa yang mau mencoba hemat dengan ngestok bahan masakan selama seminggu tanpa bantuan kulkas. Caranya sangat mudah dan dapat diikuti oleh Sobat Juju di rumah. Pertama, kita siapkan dulu nih bahan-bahan masakan yang mau kita simpan. Di sini bahannya ada tahu, tempe, sayuran kangkung, bayam, seledri, daun bawang, buah apel, anggur, dan jeruk. Langkah selanjutnya, kita siapkan alat yang kita butuhkan. Di antaranya, panci atau wadah berisikan air, dan wadah yang kedap udara. Untuk menyimpan bahan makanan seperti tempe dan tahu, kita rebus dulu ya Sobat Juju. Setelah direbus sebentar saja, kita masukkan ke wadah yang kedap udara yang sudah kita siapkan tadi. Nah, selanjutnya, biar sayuran tahan lama tanpa menggunakan kulkas, kita cukup melakukan hal sederhana ya Sobat Juju. Cara mengolahnya, rendam sayuran dalam panci atau wadah yang berisikan air bersih untuk disimpan. Oke Sobat Juju, selanjutnya kita punya buah-buahan nih. Ada apel, anggur, dan jeruk. Buah-buahan yang ada cukup dibersihkan menggunakan kain atau tisu, tidak perlu dicuci ya. Setelah itu, kita simpan di wadah-wadah ini. Sobat Juju, dari segi kimia dan biologis, makanan basi terjadi dengan berbagai penyebab. Secara umum ada 3 hal yang mempengaruhi, yaitu oksidasi alami, enzim, dan pengaruh mikroorganisme. Nah, makanan yang disimpan ke dalam wadah yang kedap udara dapat meminimalisir cepatnya kebasian makanan karena suhu, kelembapan, dan keberadaan udara yang tersimpan dalam wadah tertutup dengan proses oksidasi alami. Dengan cara tersebut, dijamin bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan dapat tahan lama, tidak mudah busuk. Tentunya membantu banget nih buat anak kos maupun mahasiswa yang mau hemat dan menyimpan bahan makanan untuk dimasak tanpa menggunakan kulkas. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya Sobat Juju. Nyum 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 nyum. Juju. Ya, kan jadi jatuh. Ya, kamu makan apa sih? Kamu tahu nggak? Itu tuh nggak sehat tahu. Ada bahan pengawetnya. Kamu nggak aku kasih tahu yang manis-manis tapi nggak berpengawet. Mau. Ya udah, ayo ikut aku. Yuk. Desa Wisata Krebet, salah satu desa wisata yang terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Potensi yang cantik dan unik dari sesi budaya sampai pesona alamnya tidak hanya terkenal di Indonesia saja loh. Desa yang terkenal dengan pusat kerajinan batik kayu, produksi gula Jawa, bahkan permainan tradisional ini sudah terkenal hingga mancanegara. Seperti apa sih awal berdirinya dan apa saja yang menarik di desa ini? Yuk ikuti keseruan selengkapnya hanya di Jalan-Jalan Juju. Nah, Sobat Juju, kali ini kita sudah berada di tempat pembuatan gula Jawa nih. Tepatnya berada di Desa Krebet, Bantul, Yogyakarta. Nah, Juju, kamu tuh nggak perlu sedih lagi. Karena di sini kita bisa belajar dan tahu cara pembuatan gula Jawa. Selain itu, kamu bisa makan sepuasnya. Yuk jalan-jalan bareng Juju dan lihat proses pembuatan gula Jawa. Pertama-tama, kita harus mengambil kelapa dari pohon kelapa yang digunakan untuk memproduksi nira. Selanjutnya, selama proses tanak, gula merah harus diaduk agar tidak hangus.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ini lagi proses apa, Bu, ini? Gula Jawa ini, Mbak. Lagi diaduk ya? Iya. Saya boleh ikut nyobain nggak, Bu? Boleh. Oke. Setelah menjadi pekat, gula diturunkan sambil terus diaduk. Adonan yang siap dicetak dituangkan ke dalam cetakan yang terbuat dari kayu. Setelah menjadi dingin dan mengeras, gula dikeluarkan dari cetakan. Nah, bahan yang digunakan dalam pembuatan gula Jawa ini juga bebas dari pengawet, jadi aman untuk dikonsumsi. Nah, Sobat Juju, tadi kan kita udah lihat pembuatan gula Jawa yang terbuat dari nira. Sekarang aku mau cobain nira aslinya nih, yang untuk pembuatan gula Jawa. Dari baunya sih kayak tape gitu. Cobain ya. Panas banget nih. Enak sumpah. Rasanya kayak tape tapi manis banget. Cobain. Nah, Juju, ini dia nih gula Jawa yang udah jadi. Kamu mau nggak? Makan situ. Enak. Tapi Ju, kita nggak bisa lama-lama di sini karena habis ini kita mau ke tempat pembuatan batik. Udah deh. Yuk. Sobat Juju, tak hanya melihat proses pembuatan gula Jawa, desa wisata Krebet ini juga punya hal menarik lainnya loh. Desa wisata yang umumnya identik dengan keindahan alam dan panorama yang menawan, Desa Krebet ini justru menawarkan nilai lain, yaitu salah satunya adalah kerajinan batik yang dipajang di galeri. Lagi pada ngebatik ya? Iya, ayo ikut. Mau dong. Sobat Juju, kerajinan batik pada umumnya digoreskan dengan menggunakan media kain. Tetapi, masyarakat Krebet justru membatik dengan menggunakan media kayu. Industri kerajinan media kayu ini dirintis sejak tahun 1970. Seiring perkembangan, Desa Krebet kemudian terus berinovasi hingga akhirnya dinobatkan sebagai desa wisata pada tahun 2002 oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Awalnya, masyarakat Desa Krebet mengandalkan pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Tetapi, karena kegiatan ini bersifat musiman dan mengandalkan perairan, maka warga setempat mengembangkan keahlian lain untuk membuat kerajinan dari kayu yang dibatik, sehingga menghasilkan karya yang cukup menarik. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan daya tarik para wisatawan. Tak heran jika desa wisata ini kemudian terkenal sebagai sentra kerajinan batik kayu oleh masyarakat luas. Proses pewarnaan batik kayu di Desa Krebet menggunakan zat warna naptol. Untuk menetapkan warnanya menggunakan larutan HCl dengan cara dicelupkan. Pemberian warna pada batik kayu ini tergantung pada pemberian warna yang diinginkan. Proses selanjutnya dinamakan ngelorot. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan lilin yang menempel di kayu dengan cara mencelup-celupkan kayu ke dalam air panas. Batik kayu tersebut dicuci menggunakan air tawar sampai benar-benar bersih dari kotoran-kotoran dan larutan HCl. Selanjutnya dijemur kering di bawah sinar matahari. Ya, kalau Desa Wisata Krebet itu secara resmi mendapatkan SK dari Bupati Bantul itu sejak tahun 1980 itu untuk SK. Tapi untuk berdirinya memang kita sudah lama, sejak tahun 90-an sudah kita rintis menjadi desa wisata, tapi secara resmi SK itu keluar baru di tahun 2000.
Untuk sejarah Desa Wisata Krebet, kita memang berawal itu dari tahun 80-an, 1980 itu kita memang udah usaha di bidang kerajinan. Mulai dari kerajinan topeng, kita bikin wayang, kita bikin patung kayak gitu. Jadi hampir seluruh warga masyarakat Dusun Krebet itu bekerja di sektor kerajinan. Barulah muncul ide lewat Camat Pajangan pada waktu itu di tahun 2000 diusulkan untuk menjadi desa wisata dan akhirnya mendapatkan SK Bupati di tahun 2000 tersebut. Kalau yang Pembarkasi pertama kali itu lewat usulan dari Pak Camat Sugianto PHBA, nah, itu kemudian oleh warga masyarakat Dusun Krebet, oleh Bapak Dukuh Kemis Kidi itu diterima dengan baik. Kemudian warganya juga mendukung dan akhirnya sejak tahun 2000 itu untuk Desa Wisata Krebet mulai resmi didirikan. Kenapa dijadikan desa wisata? Karena pada waktu kerajinan yang ada itu kita terbatas menjualnya produk itu hanya produk kerajinan. Sementara di Krebet itu potensinya sangat banyak sekali. Di samping kerajinan kita juga punya potensi alam, kita punya potensi di bidang kesenian, kemudian kita juga punya potensi kuliner yang khas berupa gudeg manggar. Hal-hal tersebut kemudian menjadikan ide dari kami untuk dikemas menjadi produk wisata. Jadi tidak hanya kerajinan, tapi semua potensi yang ada di Desa Wisata Krebet kita jadikan menjadi paket wisata. Kalau ikon dari Krebet, kan emang itu awal berdirinya sebagai embrionya adalah kerajinan batik kayu, kerajinan kayu. Nah, emang ikonnya seperti itu. Jadi kalau orang bilang batik pasti Krebet kayak gitu. Kalau orang bilang batik kayu itu pasti Krebet gitu. Nah, itu yang menjadi ikon kita adalah kerajinan batik kayu. Sementara yang lain itu memang potensi yang memang kita kembangkan sebagai pendukung untuk kerajinan batik kayu. Untuk Desa Wisata Krebet, kita berada di Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk Sobat Juju yang ingin mengunjungi Desa Krebet, jangan lupa mampir membeli buah tangan khas Krebet ya. Tempat apa ya ini? Ternyata Juju lagi ada di Museum Dokter Yap. Di sini banyak peninggalan peralatan dokter dan rumah sakit dari zaman dahulu. Museum ini pertama kali diperkasai pada tahun 1997. Sebelum mendirikan Rumah Sakit Mata Dr. Yap hancur mendirikan klinik kesehatan mata di daerah Gondolayu yang sekarang menjadi kantor pos Gondolayu. Ratusan koleksi dari Dr. Yap tersimpan di 3 ruangan paparan utama, meliputi ruang koleksi kedokteran,
ruang koleksi rumah tangga, dan ruang koleksi keluarga. Di ruang koleksi kedokteran, pengunjung dapat menyaksikan berbagai peralatan kedokteran dan laboratorium. Sementara itu, di ruang koleksi rumah tangga, pengunjung dapat menemukan berbagai peralatan rumah tangga yang dulu ada di rumah keluarga Dr. Yap Hang Chun. Selain itu, Dr. Yap Hang Chun juga mendirikan Balai Mardi Wuto yang bertujuan memberikan pendidikan dan keterampilan terhadap penyandang tunanetra. Terinisiasi dari alat-alat kedokteran yang sudah tidak terpakai lagi yang dimiliki oleh keluarga Dr. Yap Hang Chun. Dr. Tri almarhumah Dr. Tri Sutartin Rajiman, spesialis mata, menginisiasi mendirikan museum ini pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 1998 museum ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, koleksi yang ada di museum ini merupakan koleksi-koleksi ataupun peralatan kedokteran yang dibawa langsung atau yang diperoleh oleh Dr. Yap dari mayoritas luar negeri, terutama di benua Eropa. Ada yang dari Belanda sendiri, ada yang dari Jerman, ada yang dari Prancis, seperti itu. Nah, peralatan ini memang digunakan oleh Dr. Yap Hang Chun dan juga Dr. Yap Kitiong. Nah, cukup. Mengapa akhirnya diputuskan untuk mendirikan museum ini? Kenapa didirikan museum ini? Karena untuk mengenang jasa-jasa dari Dr. Yap Hang Chun dan juga Dr. Yap Kitiong, di mana beliau adalah sosok yang sangat dermawan dan juga peduli terhadap kesehatan mata masyarakat pada saat itu. Jangan lupa saksikan jalan-jalan. Juju. Oke. Bagus. Yeay. Jalan iyo, makan pedas iyo, mie manis iyo, mencintaimu yo iyo. Walah.